Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan ketika seseorang itu datang kepada kuburan, ketika dia melangkah, itu orang-orang yang dalam kuburan mendengar langkahnya kaki orang yang akan datang kepadanya. Dengar mereka. Dan apabila datang dalam suatu kuburan orang yang dia kenal di masa di dunia, maka dia duduk dan merasa yasta'nisu bihi, merasa tentram dengannya, ditemani dengan orang yang mendatanginya. Dan dia duduk mendengarkan, tahu apa yang dia sebutkan, apa yang dia katakan, tahu. Dan dia mendapatkan pahala. Iya. Di dalam kubur bisa mendapatkan azab, siksaan, atau mendapatkan kenikmatan, bisa. Dalam suatu hadis, ketika selesai ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir dalam kuburan, kata malaikat, nih lihat jendela ini. Dia ngeliat neraka. Siksaan neraka yang dahsyat. Apa ini? Ini tempatmu kalau engkau tidak beriman kepada Allah. Kalau engkau tidak beriman kepada Allah, tempatmu di situ. Tutup. Tapi engkau sudah selamat darinya. Buka lagi jendela, tempatnya dia di surga Allah. Kenikmatan. Apa ini nikmat luar biasa. Nah, ini tempatmu di surga Allah nanti. Ya sudah, setiap hari saya pengen lihat. Ada sebagian orang yang di dalam kuburannya disiksa dengan apa? Dengan melihat setiap hari, pagi hari, malam hari melihat neraka. Orang kalau lagi disiksa capek, udah gitu diancam lagi, tambah takut. Ya, tambah nyiksa. Ya. Pagi hari lihatin tuh nerakanya itu, siap-siap nanti di situ. Malam hari tuh tempat itu, siap-siap situ. Ya. Dalam suatu riwayat ada salah satu siksa dalam kubur, itu teriakan-teriakan orang yang ada dalam kuburan itu tidak didengar oleh manusia dan jin, dan didengar oleh semua makhluk yang lainnya, hewan dan yang lainnya dengar. Pernah Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya tidak takut kalian itu tidak saling mengubur, sesama manusia tidak saling kubur, takutnya begitu, saya akan minta kepada Allah agar perlihatkan kepada kalian siksa kubur dan alam kehidupan dalam kubur. Bahaya banget. Nah, kata Nabi, kalau kalian lihat keadaan di dalam kuburan, maka niscaya kalian tidak mau menguburkan teman kalian atau keluarga kalian, gak usah dikubur, takut. Nah, saking menyeramkannya. Ya. Jadi dalam kubur alam. Dan Rasulullah SAW sering sekali berziarah kubur dan berdoa di atas kubur, sering. Nah, jadi orang-orang yang sekarang ini bilang ziarah kubur bid'ah, ziarah kubur ini, itu nggak tahu kenapa mereka itu. Ya, pemahamannya kemana dan apa yang mereka maksud. Mereka mengira orang-orang itu berdoa kepada mereka, meminta, menyembah orang-orang yang dikubur. Padahal tidak ada orang Muslim yang benar Islamnya menyembah orang yang di kuburan. Siapa yang menyembah kuburan? Bil katsir, anggapnya dia kayak orang hidup. Udah. Anggap ini orang yang mati ini hidup misalnya. Minta doanya dia misalnya. Saya minta doa fulan. Kalau kita minta doa sama orang yang hidup, menyembah dia artinya. Ana minta doa sama Habib, sama guru, sama teman, doakan saya biar cepat sembuh. Apakah dianggap menyembah? Hai? Kalau dalam kuburan kita bilang sama orang yang dikubur, doakan kita agar kita bisa dapat begini, agar kita bisa dikabul oleh Allah, agar kita dilihat oleh Allah, dipandang dengan rahmat oleh Allah. Apakah itu doa? Apakah itu termasuk penyembahan? Lah, kita nggak nyembah mereka, nggak nyembah sama sekali. Bil katsir kita tahu bahwa mereka itu hidup di alamnya tersebut. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika wafatnya Nabi SAW tertutup dengan kain. Dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar. Dilihat wajah Nabi SAW. Dicium keningnya Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau ini harum. Mau masa hidup dan masa meninggalmu ya Rasulullah. Udhkurna inda rabbik. Jangan lupakan kita di hadapan Allah. Ingat kita. Ngajak ngomong Nabi. Nabi udah meninggal. Sahabat gak ngerti. Sahabat lebih ngerti. Dan Rasulullah udah bilang, apalagi Rasul, nahnu ma'asyiral anbiya ahya fi kuburihim. Kami para nabi hidup di dalam kuburannya, udah jelas itu. Yusallun, hidup, salat lagi. Nabi Muhammad sekarang di kuburannya hidup. Yusalli, salat, ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah SWT. Nggak dengar. Gimana? Nah, kalau nggak begitu, kenapain kita salam kepada Nabi SAW dalam kuburannya? Assalamualaikum ya Rasulullah.
Jangankan kepada Nabi, kepada orang-orang di kuburan kita disunahkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atakum ma tu'adun, wa nahnu bikum lahiqun. Kita ngajak ngobrol mereka nih. Antum lana salaf, engkau kalian yang duluan, nanti kita akan nyusul. Ya. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita meminta kepada Allah agar diberikan afiat. Dan kalau seandainya orang yang dalam kuburan itu tidak akan terlepas siksa kuburan kecuali dengan amalannya dia sendiri, kenapa kita sholat jenazah? Biarin aja lempar kuburan. Kalau dia memang amalnya baik, selamat. Amalnya jelek, rugi sendiri. Enggak. Kata Rasulullah, suruh sholat. Sholat jenazah. Dalam sholat jenazah ngapain? Doa. Doa kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau doa nggak ada gunanya, nggak bakal ada ampunan. Buat apa kita doa? Kali, biarin aja. Hah? Tapi memang betul, kalau dia itu meninggal dalam keadaan non-muslim, nggak ada gunanya doa. Itu betul. Nah, kalau meninggal dalam keadaan kafir, khalas, doa nggak ada gunanya. Tapi selagi dia meninggal dalam keadaan muslim, yanfa doa. Apa bedanya mau dikubur di kuburannya para wali atau dikubur dimanapun? Kalau dia memang ahlil khair, dia bakal jadi baik. Kalau dia memang ahlil syar, jadi syar. Ini omongan benar, ada benarnya, tapi banyak salahnya juga. Kalau dia itu dikubur di mana, itu berbeda, pasti berbeda, nggak bakalan sama. Kubur di tempatnya orang-orang soleh sama kubur di tempatnya orang yang biasa, beda. Kef nggak beda. Syafaat. Hah? Kalau begitu, kalau dia omongannya secara mutlak begitu, yang penting dia amalnya baik atau amalnya buruk, ya sudah, gitu dia akan terima. Nggak ada gunanya syafaat, nggak ada gunanya doa, ya kan? Tapi ada haditsnya Nabi SAW, siapa orang yang dikubur di kota Madinah, maka aku jadi syafaatnya. Saya yang beri syafaat, kata Nabi SAW. Yang dikubur di Madinah, saya yang beri syafaat. Kef, nggak ada gunanya. Kef sama. Orang dikubur di kota Madinah sama bukan kota Madinah, sama. Kata siapa itu? Kata Nabi beda. Kok kata dia sama? Jadi tolak ukurnya Islam. Ya, kalau dia Muslim, bisa berguna. Guna syafaat, doanya muslimin, doa sahibnya, temannya, doa keluarganya, sedekah yang orang-orang kirimkan untuknya, dapat semuanya. Rekeningnya kebuka, punya rekening memang, karena dia muslim. Tapi kalau dia nggak muslim, namanya nggak punya rekening. Rekeningnya nggak ada. Mau dikirimin dari mana? Hah? Mau didoakan bagaimana? Nah, infak, doa. Iya betul. Jadi tolak ukur kebaikan tidak kebaikan itu bisa benar, bisa salah. Nah, kalau dia memang ahlul khair, ahlul taat, ya manfaat kebaikannya. Dan kalau dia di tempat yang lebih baik, tambah baik lagi. Ya. Jadi tidak sama.